Baiklah, selamat siang teman-teman. Saya pada hari ini kedatangan narasumber saya, yaitu namanya Mas Anton Priyabudi. Ya, ini saya akan mewawancarai yang bersangkutan karena beliau berkenan untuk masuk ke channel Sesaji Musik saya. Selamat datang Mas Anton. Selamat datang. Saya panggil Mas Anton ya. Siap. Di channelnya Bung Paul. Ya, begini Mas Anton. Saya ingin tahu latar belakang Mas Anton dari tentara itu melalui apa? Karena kan banyak tentara kan ada lewat Akmil, ada SEPA, lewat apa sih? Oke. Ya. Santai aja ngobrol-ngobrol. Ya. Saya panggil Bapak, saya panggil Bung. Bung. Bung Paulus lah biar akrab gitu. Iya, boleh. Santai aja. Boleh, Ya. Bung. Jadi saya akan ceritakan Bung dari awal sampai dengan sekarang. Dari awal nih, dari awal banget ya? Ya, dari awal banget. Ketika itu saya masih duduk di bangku SMA. Ya, ya. Ketika duduk di bangku SMA, kebetulan ayah saya seorang militer. Ayah saya seorang militer berdinas di Gudang Pusat Munisi 1. Bapak saya orang peralatan, Pak. Ya, ya. Ibu saya seorang guru. Ibu saya seorang guru sejarah di SMP Negeri 35 Bandung, di Dago tepatnya. Ya, ya. Pada saat saya SMA, setiap kali saya pulang ke rumah, saya pasti diceramai oleh bapak saya. Diceramainya masalah masa depan, Pak. Masalah masa depan itu, kamu nanti setelah SMA mau jadi apa? Kamu nanti setelah SMA, kamu mau ngikuti siapa? Mau ngikuti bapak kah atau mau ngikuti ibu? Kalau mengikuti bapak berarti menjadi militer seperti bapak. Tapi kalau mengikuti ibu, kamu ya silahkan jadi guru sama seperti ibu. Karena saya sifat-sifat anak SMA kan masih galau ya Pak ya. Masih Betul. galau itu masih bimbang, masih pengennya main dan sebagainya, belum kepikiran untuk berkarir di pekerjaan. Akhirnya pada saat itu kami memutuskan kepada ayah saya itu saya ingin kuliah. Ayah saya memberi tantangan di situ. Oke, boleh kuliah. Tapi kalau tidak negeri, tidak bisa masuk negeri, dulu namanya UMPTN ya Pak ya. Betul. Kalau tidak bisa masuk negeri di universitas negeri, kamu harus ikutin bapak menjadi militer. Tapi kalau kamu bisa masuk negeri, bapak menyerah. Berarti kamu ingin memilih karir kamu di perkuliahan atau nanti di dasar ilmu yang kamu ikuti kuliah itu di situ. Betul, betul. Akhirnya saya berusaha keras Pak, gimana caranya supaya saya bisa lulus di UMPTN itu, dari mulai belajar akademik sampai dengan karena saya di situ ingin masuk ke perkuliahan seni musik, jadi saya juga tekuni belajar trompet dari dasar, kami les sendiri. Akhirnya singkat cerita nih Pak, cerita begitu kami mengikuti tes UMPTN, tes akademik kami sudah selesai. Dulu itu ada namanya tes bakat sebelum masuk tes seni musik di UPI, itu ada tes bakatnya. Ini anak tuh berbakat tidak, mau dikuliahkan di seni musik, dilulusan di seni musik itu anak ini berbakat atau tidak. Jadi ada tes bakatnya di situ. Mulai dari solfege-nya kita dites, terus ritmiknya, pengingatan daya ingat kita akan ritme melodi, terus keahlian alat musik apa yang akan kita tampilkan di situ, terus juga tujuannya apa. Kalau kamu masuk ke UPI musik ini tujuannya apa, itu garis besar di tesnya itu seperti itu Pak. Singkat cerita, alhamdulillah kami diterima di perguruan tinggi negeri itu, Universitas Pendidikan Indonesia, dulu namanya IKIP, cuman sekarang jadi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya diterima alhamdulillah di program pendidikan, dulu namanya masih FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, jurusannya Sendra Tasik, seni drama tari dan musik, baru prodinya seni musik. Di situ akhirnya bapak tahu saya masuk perguruan tinggi negeri, akhirnya ya sudah, bapak menyerah, bapak ikuti keinginan kamu, ya udah, mungkin kamu ingin jadi guru seperti ibumu, gitu kan Pak. Ya memang kalau ke IKIP tahunya kan guru ya. Ya, memang guru tiba-tiba juga masuk tentara tuh gimana? Nah, gini Pak, Apa itu? gini Pak,
saya tidak kepikiran sama sekali dulu mau jadi tentara, karena juga disuruh sama bapak pembinaan ini saya tidak mau. Saya pengen kuliah seni musik dan nanti akan menjadi guru seni musik. Ya. Sesuai seperti ibu lah gitu Pak. Nah, setelah kita berkuliah di seni musik Pak, antara semester 6-7 gitu, ada dari Mabes TNI datang ke universitas kami ya, untuk menawarkan namanya program perwira beasiswa TNI. Itu dulu yang dicari 3. Yang pertama dokter, yang kedua psikologi, ya, yang ketiga baru musik. Nah, musik itu dimasuk kategorikan mungkin sarjana-sarjana yang langka untuk menjadi prajurit TNI khususnya Pak ya. Gitu. Akhirnya cobalah saya mendaftar di situ. Hanya coba-coba, tapi alhamdulillah memang sudah garis tangan. Betul. Saya mendapatkan nilai bagus di situ. Akhirnya saya lulus. Alhamdulillah lulus di perwira beasiswa TNI. Dan setelah dinyatakan lulus sebagai perwira beasiswa TNI itu, kami kembali lagi kuliah. Jadi tidak langsung pendidikan, kami kembali kuliah dengan mendapatkan beasiswa, program beasiswa dari Mabes TNI. Nah, setelah lulus wisuda, barulah kami diikutkan seleksi yang dengan APK umum. Jadi hanya kesehatan saja, karena yang lainnya sudah lulus di pas seleksi beasiswa itu. Betul. Kami pendidikan di 2008 di Akademi Militer, KPK 2008 selama 7 bulan. Setelah itu kami sarcap selama 5 bulan di tahun 2009 itu. Nah, 2009 kami mendapatkan jabatan pertama saya di Direktorat Ajudan Jenderal itu sebagai PAUR pemain orkestra. Nah, seiring berjalannya waktu kami dipercaya juga untuk mengajar Pak, mengajar mulai dari penataran genderang sangkakala, kami mengajar juga. Terus Dikbasik, pendidikan bintara musik kami mengajar juga. Terus juga Dikbatih Sikmil, pendidikan bintara pelatih musik militer, kami dilibatkan juga untuk mengajar di situ. Terus Dikpajahril kami dilibatkan di situ. Dikpasik, pendidikan perwira musik kami dilibatkan mengajar di situ. Kami terakhir kemarin mengajar di Kelapa II ilmu dirijen. Akhirnya sampai di situ. Jadi intinya gini Pak, ayah saya ingin saya menjadi militer, ibu saya ingin saya menjadi guru. Jawabannya terjawabnya sekarang Pak. Alhamdulillah terjawabnya sekarang. Mungkin dulu bapak saya sholat tahajud, berdoa kepada Gusti Allah, jadikan anak saya seperti saya, biar ada penerus saya menjadi militer. Tapi ibu saya mungkin beda, berdoanya, ya Allah mudah-mudahan anak saya juga mengikuti jejak saya sebagai guru. Mungkin terjawabnya sekarang Pak. Gusti Allah menjawab doa orang tua saya. Bapak saya ingin menjadi militer, saya menjadi militer. Sekarang ibu saya ingin saya menjadi guru, saya menjadi guru militer. Saya mengajar beberapa mata pelajaran di sana. Alhamdulillah terjawabnya sekarang Pak. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua untuk Pak Anton. Ini Pak Anton ini kebetulan mengawai di bidang orkestra. Sebenarnya jabatan yang diawai itu apa sih sebenarnya? Oke Pak. Saat ini Pak, saat ini jabatan kami adalah Kasih Simfoni Orkestra, Subdit Bin Sikmilhib Dit Ajenat. Tapi saya mau cerita sebelum itu ya Pak ya. Boleh. Cerita sebelum itu. Sebelum kami menjadi Kasih Simfoni Orkestra ini, yang notabene saya menjadi konduktor di Kartika Orkestra, kami juga arranger di Kartika Orkestra. Sejarah sebelumnya itu panjang sekali. Betul. Panjang sekali. Sebelum saya menjadi konduktor, saya selama hampir 5 tahun sebagai pemain trombon di Kartika Orkestra. Saat itu konduktornya adalah Bapak Chandra Hasan, Bapak konduktornya. Saya sebagai pemain trombon di situ dengan rekan-rekan yang lainnya.
Pada saat tahun 2014 saya dipercaya oleh Kasubdit dan Pak Chandra juga mempercayakan kepada saya untuk tongkat komandonya diserahkan kepada kami. Ya. Betul. Itu untuk ikut apa itu? Event itu adalah event perlombaan musik harmoni tingkat nasional yang diadakan oleh Mabes TNI, Panglima TNI pada khususnya dulu Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko pada saat itu yang mengadakan lomba musik harmoni tingkat nasional. Diikuti oleh seluruh musik yang ada di TNI dan umum juga boleh di situ terlibat. Alhamdulillah di situ kami mendapatkan juara umum. Apa aja itu Pak? Juara umum yang pertama kami mendapatkan kategori juara 1 konduktor terbaik. Konduktor terbaik. Kami juga mendapatkan juara 1 aransemen terbaik. Juara 1 alat permainan alat tiup terbaik. Ya. Itu kami mendapatkan 3 piala itu, jadi kami dinobatkan sebagai juara umum di tahun 2014. Jurinya siapa Pak sekarang? Jurinya itu kalau yang saya ingat juri ada 3 juri di situ. Pertama ADMS, Bapak ADMS itu ya, betul ADMS sebagai juri di situ. Terus yang kedua Bapak Singgi Sanjaya. Dan ketiga semua betul. Yang ketiganya saya kurang ini juga masih lupa. Bukan Erik Awo ya, bukan ya? Tapi kurang tahu ya. Bukan kayak sepertinya bukan. Orang sipil juga. Orang sipil Pak. Nah itu 3 juri di situ. Kebetulan kami yang mendapatkan juara umumnya di situ. Nah mulai dari situ jadi si tongkat komando dari Pak Chandra mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang alhamdulillah masih kami pegang dan akan segera kami delegasikan juga nanti kepada junior kami ini sebagai konduktor dan sebagai konseptor nanti di Kartika Orkestra ini Bapak. Betul. Pak Anton, kira-kira harapan orkestra kita yang Kartika Orkestra itu udah kemana saja? Yang paling dekat pasti Bandung. Kalau saya dengar-dengar pernah keluar negeri ya? Iya betul. Nah, itu harapan ke depannya gimana? Begini Pak Paul, orkestra Kartika ini bagus. Sudah bagus, memang dari dulunya memang sudah bagus. Kami di sini hanya untuk meneruskan gimana caranya orkestra ini tetap bagus dan tetap berkembang. Orkestra ini terbentuk dari tahun 1965 kalau tidak salah, dulu masih pangapnya Bapak Jenderal Ahmad Yani sampai dengan sekarang. Jadi orkestra Kartika ini bagus bukan karena saya, bukan karena orang-orang yang sekarang menampu di sini, tapi karena orang-orang yang terdahulu, termasuk Pak Chandra, Pak Nyoman juga di situ, ada almarhum Pak Iti Sahdi juga berperan di situ, dan kemungkinan juga orang-orang terdahulu yang memang sudah komitmen betul di orkestra ini. Nah tugas kami sekarang hanya mempertahankan nama baik orkestra ini. Syukur-syukur kami bisa mengembangkan orkestra ini dan lebih berbicara banyak sekarang ini melalui kami ini yang sekarang ada di sini. Kalau harapan kedepannya, kalau saya pribadi mungkin juga pada umumnya berharap seperti saya juga sama untuk Kartika Orkestra ini lebih dikenal lagi oleh khalayak umum, lebih banyak lagi event-eventnya, terutama untuk yang di luar negeri. Karena itu juga kita sambil belajar juga kan Pak. Kita sambil belajar bagaimana nih bermain yang benar atau bermain yang profesional itu seperti apa. Dan untuk kemampuan anggota juga semuanya bisa terasah. Jadi kita juga bisa setidaknya lah, kami juga bisa bercerita di kancah permusikan Indonesia ini kan Pak. Militer, tapi kita juga musisi tapi kita juga militer. Yang di situ kita punya ketegasan, kita punya disiplin di situ, banyak nilai plusnya Pak. Itu saya kira Pak. Oke, kemudian kan gini Pak Anton, dengan sekarang berpangkat Mayor Seajit, mau tidak mau tongkat komando kan akan beralih pada adik-adik. Kan harapan Pak Anton nanti kan kemungkinan besar, siapa tahu Sesko ya. Amin. Kalau Sesko udah lulus bisa kemana-mana. Nah, kan kira-kira tongkat komando ini akan diserahkan kepada adik-adiknya yang sudah disiapkan siapa nih?
kemungkinan siapa? Ada Pak, Ya. yang sudah disiapkan oleh kami ada. Cuman kami berprinsip seperti ini Pak. Kalau konduktor itu tidak bisa dipaksakan. Ya betul. Tidak bisa kita paksakan kamu menjadi konduktor. Saya bercermin kepada diri saya sendiri. Saya dulu tidak ditunjuk, tapi gimana caranya saya ditunjuk untuk menjadi konduktor. Yang pertama saya harus membuat aransemen sendiri. Ya, belajar ya. Belajar aransemen sendiri dan belajar bagaimana caranya memimpin yang aransemen yang saya buat. Mulai dari situ mungkin bibit-bibitnya sudah ada nih Pak. Bibit-bibit kepemimpinan untuk konduktor musik di situ sudah ada. Saya nggak mau adik-adik saya ini yang selanjutnya hanya mau karena diperintah oleh kita. Tapi saya mau adik-adik saya tuh mengerti sendiri. Mengerti sendiri dalam artian gini Pak. Saya ingin seperti abang. Saya ingin seperti senior-senior saya. Dan itu didapat bukan dipaksa, tapi kemauan sendiri. Seperti itu Pak. Mungkin ada pesan kepada adik-adik yang belum di luar, yang kepengen jadi tentara seperti Pak Anton. Oke Pak. Mungkin kalau melalui Pak Besir Pak, bagaimana? Kalau melalui Bintara Talenta bagaimana? Kalau untuk adik-adik yang masih maksudnya ingin seperti kami menjadi militer seperti kami, yang pertama untuk harus dipersiapkan fisik. Fisik, terus juga kesehatan mungkin Bapak itu harus dibina dan dijaga juga. Yang ketiga keahlian musik. Keahlian musiknya ya harus. Karena untuk masuk ke militer ini ada tesnya. Ya. Bukan hanya jasmani kesehatan yang dites, tapi musiknya juga itu besar nilainya. Kalau dia jasnya bagus, jasminnya bagus, kesehatan bagus, tapi kalau musiknya dia tidak bagus, kita tidak masuk juga ya. Jadi semuanya juga saling berhubungan. Musiknya harus bagus, jasmaninya harus bagus, dan kesehatannya juga harus bagus. Jadi itu yang harus disiapkan untuk adik-adik dan teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dengan kami untuk menjadi militer, yaitu yang harus disiapkan Bapak. Lewat Kodim, lewat Agendam atau lewat mana daftarnya? Atau Itu online? Online dulu Bapak, Online itu ya? online dulu, Sekarang baru nanti online ya? didata oleh Agendam. Seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, ini narasumber sudah memberikan gambaran yang cukup banyak. Saya percaya teman-teman yang di luar, yang punya putra putri, kepengen bergabung kepada orkestra ini. Untuk itu, saya berpesan apa yang sudah disampaikan Pak Anton ini bisa menjadi wacana adik-adik ataupun teman-teman yang akan masuk ke menjadi tentara, baik melalui Bintara Talenta maupun perwira beasiswa atau PPK jurusan musik. Untuk itu silahkan bergabung sambil menyalurkan hobi sambil berkarir.